Sahabat Rema terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, Minggu biasa ke-28. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Sahabat Rema yang terkasih, tema permenungan kita hari Minggu ini adalah sikap lepas bebas mengikuti Yesus. Penginjil Markus mengisahkan pada kita tentang seorang pemuda yang datang pada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Atas pertanyaan itu, Yesus menyampaikan beberapa syarat dan tuntutan yang perlu dilakukan pemuda itu, yakni jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah dan ibumu. Yang menarik adalah semua tuntutan Yesus itu sudah diturutinya. Dia sudah melakukan semuanya itu. Dan bagi saya, orang muda ini termasuk orang yang baik. Maka sebenarnya ia pantas untuk kehidupan kekal. Karena semua tuntutan Yesus sudah ia lakukan dengan baik. Ia telah menunjukkan sebagai pengikut Kristus yang setia, ia sebenarnya sudah boleh mengalami kehidupan kekal dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ada satu hal penting yang Yesus sampaikan pada orang baik ini. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kata-kata Yesus ini membuat orang muda ini kecewa dan pergi dengan sedih. Rupanya tuntutan Yesus ini terlalu mahal harganya bagi dia, sehingga ia tidak sanggup menerimanya dan pulang ke rumahnya dengan sedih. Ia tidak sanggup untuk melepaskan semua kekayaan yang dia miliki. Sahabat Rema yang terkasih, lewat kisah pemuda dalam Injil hari ini kita diingatkan bahwa keterikatan yang berlebihan terhadap harta kekayaan mendorong Yesus berterus terang pada para muridnya dan juga pada kita bahwa betapa sulitnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena orang kaya, orang yang beruang merasa bahwa dia tidak memerlukan siapapun, termasuk Allah sendiri. Dia merasa dirinya mampu, bisa untuk apa saja, kan punya duit. Inilah masalahnya. Maka syarat yang disampaikan Yesus pada pemuda itu tidak bisa dijalaninya karena dia terikat pada harta yang dimilikinya. Ia tidak bisa melepaskan semuanya dengan baik. Akibatnya dia tidak bisa memperoleh hidup kekal. Sahabat Rema yang terkasih, apakah dengan teguran Yesus itu berarti orang tidak perlu menjadi kaya? Orang tidak perlu mempunyai uang? Saya kira tidak. Yang ditegur Yesus adalah orang yang mendewakan uang dan hartanya. Orang yang melekatkan diri pada kekayaan dan melupakan peran Tuhan dalam hidupnya. Hidup kita tidak hanya bergantung dari uang. Uang hanya salah satu dari cara-cara untuk hidup bahagia. Uang tidak boleh menggantikan tempat Tuhan. Dan inilah persoalan pemuda yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Ia tidak lepas bebas meninggalkan semua kelekatan-kelekatannya. Ia sangat lekat dengan semua yang dimilikinya. Maka pada saat Yesus menuntut dia pulang dengan sedih. Karena tidak bisa melepaskan itu. Padahal yang dibutuhkan Yesus adalah sikap lepas bebas. Sikap tidak terikat pada harta dan kekayaan. Sahabat Rema yang terkasih, Yesus ingin pada saat kita mengikuti dia, kita sungguh menyerahkan diri pada Tuhan. Artinya, meletakkan seluruh hati, pikiran, bahkan diri kita pertama-tama kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bagi saya ada pesan penting untuk kita hari ini, bahwa Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya.
Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki banyak uang. Yang dilarang Tuhan adalah soal kelekatan diri kita pada kekayaan, pada uang. Yang dilarang Tuhan adalah saat orang memiliki kekayaan dan uang, orang tetap tidak melupakan Tuhan dalam hidup dan kekayaannya. Yang Tuhan larang adalah kekayaan dan uang kita tidak boleh menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.